Oke, halo semuanya. Jadi baik, kembali lagi dengan saya. Nah, jadi di video kali ini kurang lebihnya beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan ulang terkait aplikasi untuk ujian online aman dengan menggunakan server Safe Exam Browser. Nah, dari video-video sebelumnya yang sudah saya berikan terkait aplikasi online atau aplikasi ujian online anti curang ini, saya mendapat banyak komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan terkait aplikasi ini dan penggunaannya. Nah, jadi di video kali ini berdasarkan komentar-komentar yang ada, saya akan menjelaskan lebih lanjut atau lebih detail lagi tentang penggunaan Safe Exam Browser ini. Nah, jadi komentar yang saya dapatkan ini sangat sesuai dengan seperti apa yang menjadi problemnya. Contohnya di sini ada pertanyaan terkait bagaimana mengizinkan aplikasi lain untuk dijalankan bersama dengan aplikasi Safe Exam Browser ini. Lalu file mana juga yang akan kita berikan kepada peserta ujian. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkah ini sangat gampang kalau seandainya teman-teman semua atau kita semua paham betul dengan aplikasi ujian online anti curang ini atau aplikasi Safe Exam Browser ini. Nah, langkahnya sangat mudah. Silakan untuk kedua pertanyaan ini, yakni yang pertama, bagaimana mengizinkan aplikasi berjalan barengan dengan SEB. Nah, itu konfigurasinya itu tergantung pada bagian aplikasinya, artinya tergantung pada konfigurasi aplikasinya. Begitupun dengan file mana yang akan kita berikan kepada peserta ujian. Nah, untuk itu silakan untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa membuka aplikasi SEB Config Tool yang ada di laptop teman-teman seperti di video sebelum-sebelumnya yang sudah diinstal. Nah, jika masih ada kendala atau tidak tahu letak dari aplikasi SEB Config Tool ini, silakan teman-teman bisa membukanya di bagian ini dia, di bagian file atau bagian data C. Di sini saya punya di data C itu di data C Acer, karena laptop saya laptop Acer, dan ini sebenarnya tergantung, ada yang di bagian program files, ada juga yang di program files 86, tergantung dengan laptop yang teman-teman gunakan. Nah, kalau saya punya ini berada di bagian program files 86. Lalu silakan teman-teman bisa mengakses kembali file exam browser atau Safe Exam Browser, folder Safe Exam Browser di sini. Lalu silakan buka yang ini, yang SEB Config Tool. Nah, fungsi dari SEB Config Tool ini seperti yang saya sudah sampaikan, dia bertugas atau kita dapat mengelola konfigurasi aplikasi ini. Selain untuk membuat file yang akan kita bagikan kepada peserta ujian untuk mereka install, begitupun dengan kita mengkonfigurasi aplikasi apa yang akan kita gunakan bersamaan dengan SEB ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian konfigurasi SEB ini. Teman-teman bisa perhatikan seperti biasa, seperti di video-video sebelumnya, untuk URL ini silakan taruh URL ujian. Nah, jika ada pertanyaan yang sebelumnya terkait URL ujian ini apakah bisa dipakai semua website ujian, yang jelas sangat bisa, tergantung dari website tersebut seperti apa. Entah itu quizzes atau entah itu Google Form yang sudah kita buat soalnya terus kita siapkan linknya, itu bisa dimasukkan ke dalam Safe Exam Browser ini. Ataupun website ujian-ujian lainnya seperti e-ujian, lalu ada website-website ujian lainnya. Nah, kalau di sini saya menggunakan tampilan dari mode game untuk siswa pada aplikasi quizzes atau pada website quizzes. Nah, tampilannya seperti ini, lalu linknya seperti ini. Saya salin linknya ini. Nah, karena ini kan nanti ditampilkan di bagian server peserta, nanti mereka tinggal memasukkan kode game yang kita bagikan. Nah, pada saat kita sudah bagikan kode game itu dan mereka memulai ujian, dengan memanfaatkan konfigurasi Safe Exam Browser ini, mereka akan dicegah untuk tidak membuka browser lain seperti ini. Nah, kita kembali lagi setelah copy ini, kita masukkan seperti awal seperti di video-video sebelumnya.
Lalu di administrator passwordnya ini saya ketikkan passwordnya 123, saya konfirmasi lagi 123. Pokoknya di sini saya tulis 123 semua. Ini 123. Lalu di bagian config file ini oke, jadi di sini ini configuring a client, ini saya buat starting an exam. Lalu di bagian user interface ini, nah ini dibiarkan saja use browser Windows atau use full screen mode. Ini saya gunakan use full screen mode untuk tampilan pesertanya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu di bagian mana tampilan untuk peserta pada saat mengadakan ujian berbasis exam browser ini, bisa lihat di video-video sebelumnya terkait safe exam browser. Kalau tidak temukan bisa lihat di bagian playlist juga, saya sudah taruh. Nah, untuk di sini di bagian SEB taskbar ini silakan tampilkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, jadi silakan konfigurasikan sesuai dengan yang saya sudah sampaikan. Nah, untuk di video kali ini lebih tepatnya saya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, bagaimana kalau mengizinkan aplikasi berjalan barengan dengan SEB? Nah, jadi di sini pertanyaannya itu menuju supaya kita menjalankan aplikasi ini bersamaan dengan aplikasi lain. Contohnya misalnya kita mau mengadakan ujian, terus kita mau menampilkan kamera pada server ujian. Nah, caranya sangat gampang. Di bagian konfigurasi ini, kalau sudah setting konfigurasi yang lainnya sudah selesai, silakan teman-teman bisa pergi ke bagian aplikasi yang ini, yang saya beri tanda ini. Nah, di bagian aplikasi yang ini, application. Nah, di sini silakan teman-teman klik di bagian application ini. Nah, di sini fungsinya kita menambahkan aplikasi-aplikasi lain yang kita bisa gabungkan atau kita jalankan bersamaan dengan safe exam browser ini. Nah, kalau di sini dia itu sudah pasti Firefox atau Exe itu dia sudah pasti ada di sini karena memang ini aplikasi bawaan yang digunakan untuk menjalankan safe exam browser ini. Lalu yang berikutnya, kalau terkait website dan sebagainya itu pasti dia terakses langsung dari Firefox ini, tergantung dengan server utama laptop yang teman-teman gunakan. Nah, untuk menambah aplikasinya di bagian application ini pada konfigurasi safe exam browser ini, silakan teman-teman bisa perhatikan yang saya kotak merah ini. Lalu di sini, nah, langkah pertama adalah silakan teman-teman lihat di sini ada aplikasi yang aktif. Di sini nah itu ada satu aplikasi, dia OS-nya Windows, terus executable-nya itu Firefox Exe, terus title-nya itu SEB. Jadi sebenarnya ini yang menjalankan ini itu safe exam browser. Nah, untuk menambahkan aplikasi silakan klik pada ini di tanda tambah dan kurang ini, choose application. Nah, jadi di sini silakan diklik setelah konfigurasi semuanya. Oke, kita tunggu. Contohnya di sini saya akan menjalankannya sesuai dengan pelaksanaannya. Contohnya saya mau ujian dengan tampilkan kamera pada layar peserta. Nah, di sini silakan pergi ke bagian aplikasi. Misalnya di sini biasanya aplikasi itu dia tersimpan di program files. Contohnya di sini saya menggunakan Zoom. Ya, Zoom saya tidak di program files ini, tapi di bagian saya cari dulu. Ini sebenarnya ini bagian shortcutnya. Jadi saya cari yang bagian Zoom Exe saja. Di sini saya cari, atau kita bagian PC saja. Saya mencari di sini, atau kita menambahkan aplikasi Zoom. Nah, kita klik di sini, terus klik open, dan kita tunggu karena masih ada pencarian Zoom. Oke, jadi ini dia Zoom-nya. Ini saya gunakan Zoom shortcut. Silahkan diklik Zoom-nya, lalu klik open. Nah, kita tunggu sesaat. Maka secara otomatis nanti Zoom ini dia ditampilkan di dalam aplikasi aktif yang akan dijalankan ini. Nah, berarti ini secara otomatis nanti peserta itu mereka bisa menjalankan safe exam browser ini dengan
menampilkan kamera sebagai pemantau, dan kamera ini digunakan dengan zoom. Nah, sebelum itu yang perlu kita perhatikan bahwa zoom ini perlu juga diinstal di aplikasi atau di server atau di laptop klien yang mengikuti ujian. Jadi peserta yang mengikuti ujian itu mereka juga harus memiliki aplikasi Zoom di laptop mereka. Lalu mereka juga harus menginstal Safe Exam Browser. Nah, kalau kemarin terkait pertanyaan bagaimana cara menjalankan Safe Exam Browser ini di peserta, lalu seperti apa file mana yang dibagikan kepada peserta. Nah, jika sudah menambahkan aplikasi seperti ini, berarti aplikasi ini bisa barengan dan sudah bisa dijalankan bersamaan dengan Safe Exam Browser ini. Nah, untuk itu sesudah semua setting ini saya biarkan saja dengan Zoom, artinya saya sudah menambahkan Zoom. Nah, kalau Zoom ini kan dia perlu menampilkan kamera, maka dari itu jangan lupa untuk setting di bagian user interface ini. Nah, di sini ada enable pack zoom dan use pack zoom. Nah, silakan di sini ditampilkan saja untuk zoom mode W-nya ini atau perbesar kecilnya ini, itu use pack zoom. Lalu di bagian kalau tidak salah, oh ya, zoom itu kan dia mesti menggunakan audio. Jadi jangan lupa di sini silakan klik enable audio controlnya, atau kita akan memanfaatkan suara dari peserta itu lewat Zoom itu tersebut. Nah, jangan lupa juga di bagian ini juga di enable Zoom ini, VNMac ini di enable saja supaya peserta bisa menampilkan kamera mereka. Nah, lalu di bagian browser ini, di bagian browser jangan lupa teman-teman aktifkan allow video capture. Nah, fungsi dari allow video capture ini supaya Zoom yang sudah kita tambahkan ke dalam aplikasi ini, dia bisa memunculkan wajah teman-teman atau wajah peserta pada saat melaksanakan ujian menggunakan Safe Exam Browser ini. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak, ya minta maaf di bagian browser ini, kalau seandainya kita tidak mengizinkan atau kita klik allow, maka bagaimanapun kita mengkonfigurasikan dengan menggunakan Zoom ataupun akses aplikasi yang menggunakan kamera lainnya, maka dia tidak akan menampilkan kamera di situ, dia tetap akan gelap, hanya muncul layarnya saja. Nah, jika sudah seperti ini, oh ya, kan tadi allow video capture. Nah, di sini juga jangan lupa untuk allow audio capture untuk mikrofonnya. Nah, ini untuk navigasinya ini kita allow saja. Jadi intinya di sini adalah sesuaikan dengan settingan-settingan di video sebelumnya. Nah, untuk video-video sebelumnya sekali lagi saya bisa sarankan kepada teman-teman untuk bisa lihat di playlist untuk aplikasi ujian aman, lebih tepatnya pada aplikasi Safe Exam Browser. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja menjawab pertanyaan tadi terkait bagaimana membagikan atau file mana yang akan diberikan kepada peserta ujian. Jadi, file yang akan kita berikan kepada peserta ujian itu file yang sudah kita save dari hasil konfigurasi ini. Nah, jadi cara save-nya bagaimana? Silakan teman-teman kembali ke bagian config file ini. Lalu di sini silakan bebas, teman-teman mau pilih save setting atau save setting as. Lalu di sini di setting passwordnya ini seperti biasa bisa ulang 123, lalu konfirmasi setting passwordnya 123. Nah, jadi di sini untuk save filenya yang akan kita bagikan kepada peserta, silakan setelah konfigurasi habis sekali lagi silakan save filenya. Jadi di sini saya pilih save setting as saja supaya saya bisa mengubah nama filenya. Jadi teman-teman bebas di sini bebas meng-save filenya itu dengan nama apapun. Misalnya di sini teman-teman bisa mengganti folder save-nya itu di bagian mana. Misalnya di sini saya save-nya di folder baru. Ini saya buat new folder dulu. Oke, foldernya itu saya buat foldernya namanya ujian online anti curang. Oke. Nah, lalu saya masuk ke dalam folder ini. Lalu di sini untuk file namanya saya ubah, misalnya teman-teman mau mengadakan ujian, contohnya mata pelajaran lah, ujian online matematika. Oke, contoh di sini ujian online matematika.
boleh menamakan file ujiannya bebas seperti yang teman-teman inginkan. Ujian online matematika aman, atau ujian online aman mata pelajaran matematika. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan save. Untuk tipenya ini tidak perlu diperhatikan, silahkan save. Nah, jika sudah save, ini berikutnya kita akan perhatikan untuk file ini, dia file mana yang akan diberikan kepada peserta. Jadi file yang akan diberikan kepada peserta itu file yang sudah kita setting ini, yang sudah kita save tadi. Nah, untuk mengeceknya, kita kembali, tadi kita save di bagian folder ujian online anti curang. Oke, kita tunggu sebentar, sepertinya masih save. Oke, di sini sudah ada pemberitahuan setting have been saved. Use the file to start an exam with SEB. Jadi dia menyampaikan bahwa settingan atau konfigurasi dari Save Exam Browser ini, dari SEB Config Tool, dari server utama atau laptop utama ini sudah berhasil disimpan dan kita bisa lakukan ujian dengan Save Exam Browser. Silakan klik OK saja. Lalu kita cek file yang kita save tadi di folder tadi, nah di ujian online anti curang ini. Nah, ini dia. Di bagian ujian online anti curang ini sudah ada filenya. Ini namanya tadi seperti yang kita namakan ujian online aman mata pelajaran matematika. Nah, jika sudah seperti ini sudah menjawab pertanyaan yang tadi teman-teman tanyakan. File mana yang diberikan atau yang diinstal oleh peserta ujian. Jadi file inilah yang akan kita berikan dan kita suruh siswa itu install atau jalankan di di laptop mereka atau laptop peserta. Nah, sebelum membagikan file ini, teman-teman silahkan tambahkan dulu aplikasi Save Exam Browser. Nah, aplikasi Save Exam Browser tadi kan dia tersimpan di bagian jadi sabar dulu. Kita buka dulu di program file 86 ini, lalu kita buka di file namanya Save Exam Browser. Ini dia. Nah, kita copy aplikasi Save Exam Browser ini. Ini kan sudah diinstal nih. Kita copy dulu. Lalu kita kembali. Oke. Kita paste di sini. Nah, file ini dua yang teman-teman perlu kasih ke peserta. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ujian online ujian online aman mata pelajaran matematika yang kita sudah save ini, pada saat kita bagikan ke peserta terlebih dahulu harus menginstal aplikasi Save Exam Browser yang kiri ini. Nah, tapi kalau kita sudah bagikan ini, namun peserta belum install ini, sama saja file ini tidak bisa dijalankan. Jadi, yang perlu dilakukan adalah install dulu aplikasi Save Exam Browser-nya, lalu kita jalankan file yang bernama ujian online aman mata pelajaran matematika ini. Jadi itu, jadi mereka saling membutuhkan. Oke, sekian. Nanti jika ada kendala teman-teman bisa komentar di kolom komentar dan saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya dan kita belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat dan terima kasih.